Nah, ini adalah Kampung Majapahit yang berada di daerah Trawulan. Nah, kita lihat suasananya ya, seperti ini ya. Jadi mereka punya ciri khas bangunannya, rumah-rumahnya seperti ini, memiliki arsitektur seperti zaman Majapahit zaman dahulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Kos Budi. Nah, hari ini saya berada di daerah Triwulan, Mojokerto. Di sini ada tempat wisata namanya Buddha Tidur. Nah, di sekitar tempat wisatanya di sini tersedia ada penginapan atau rumah-rumah yang disewakan dan bergaya Mojopahit kayak gini ya. Nah, saya juga udah tanya tadi sama orang sini, ternyata rumah-rumahnya itu disewakan nih teman-teman. Jadi bisa dijadikan sebagai guest house. Nah, tapi karena PPKM, jadi mungkin untuk saat ini tidak bisa disewakan dulu ya. Nah, ini lucu ya, adem. Tuh. Begini. Rumahnya rata-rata tuh. Nah. Suasananya tuh ini Taman Trawulan. Rumahnya bergaya Mojopahit. Hai. Halo. Dadah. Namanya siapa? Ini nama siapa? Arka. Arka. Ini siapa? Api. Namanya. Lagi ini siapa? Oh, Sena. Kok nggak sekolah? Oh, libur. Iya. Kayaknya Mojopahit. Udah tidur. Permisi Bu. Ye. Unik gitu. Nah, sekarang saya berada di Candi Brahu. Nah, tidak jauh dari Kampung Majapahit tadi ya. Nah, tapi karena PPKM, jadi sepertinya ini ditutup nih. Sayang sekali ya. Jadi kita tidak bisa masuk. Hanya bisa lihat dari luar saja. Padahal kalau bisa masuk, keren banget tuh.
Nah, teman-teman, jadi ternyata candinya tutup karena masih masa PPKM. Makanya teman-teman pastikan kalau ke sini lihat dulu ya, apakah PPKM atau enggak. Nah, lalu pastikan juga candinya itu buka. Jangan sampai seperti saya nih, sudah ke sini ternyata candinya tutup, gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke Kampung Majapahit lagi ya. Kita lihat juga, ini kondisinya lebih luas lagi. Nah, di sini tuh memang daerahnya banyak sekali tanaman atau kebun-kebun tebu ya. Bisa teman-teman lihat di kanan kiri kita tuh. Nah, itu semua adalah kebun-kebun tebu. Jadi mata pencarian di sini mungkin lebih banyak ke tebu, ya. Tuh. Kalau udara sendiri di sini cukup panas sih. Ya, di sini cukup panas karena memang lagi lumayan tinggi nih suhunya. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini lingkungan seperti ini. Nah, kalau lihat kayak gini kita jadi ingat film kolosal zaman dulu ya. Kayak film Angling Dharma, ya film-film silat tuh kayak gini ya arsiteknya. Jadi kayak zaman-zaman kerajaan tuh. Jadi memang sengaja dibuat rumah-rumahnya seperti ini nih. Tuh, rumah-rumahnya itu didesain untuk supaya bisa mengenal lebih lagi tentang budaya dari Majapahit zaman dulu. Tuh, lihat ya. Jadi rumah-rumah warganya dibuat seperti ini, menyerupai zaman-zaman dulu. Tuh. Dan memang rumah-rumahnya ini memang disewakan sebagai guest house. Jadi memang mungkin ada kesepakatan dulunya dengan pemerintah atau dinas pariwisata bahwa rumah-rumah mereka bisa diperuntukkan untuk wisatawan, untuk menjadi sarana menginap. Ya, tapi untuk harganya saya kurang tahu ya berapa. Jadi sekali lagi pastikan bahwa tempatnya atau tempat wisatanya itu buka. Nah, di daerah Trawulan ini memang banyak sekali candi-candi ya. Seperti tadi Candi Brangu gitu ya. Nah, nanti kita akan coba ke Candi Tikus. Ya, apakah buka? Ya, mudah-mudahan sih buka ya. Tapi kalau lihat dari beberapa tempat tadi tutup, ya kita nggak tahu ya, kita untung-untungan aja teman-teman ya. Mudah-mudahan buka ya. Bismillah ya. Kita coba lihat. Jadi kalau kesini memang lebih enaknya begini, naik motor. Jadi memang konsep di sini memang sudah diprogramkan ya oleh pemerintahnya ya. Jadi diperuntukkan memang untuk kawasan wisata. Dan kemarin Pak Sandiaga Uno ya, Menteri Pariwisata itu baru saja ke sini. Kita lihat ya kanan kirinya. Nah, kalau ke sini ini sebetulnya menuju ke tempat wisata Buddha Tidur. Nah, cuma sayang dikarenakan sedang PPKM, jadi tutup sama. Ya, jadi tutup, Buddha Tidurnya juga sama. Ya, sayang sekali ya. Makanya sekali lagi ya, teman-teman yang mau kesini pastikan juga kalau memang sedang tidak PPKM, atau mungkin bisa cari tahu juga
apakah tempat wisatanya buka atau tidak. Wah, teman-teman, ternyata candi tutup. Ya, nah ini juga sama ya, ternyata tutup teman-teman. Ya, belum rezeki berarti ya. Tuh lihat, itu sudah terlihat candinya ya. Sayang sekali tutup. Nah, ciri khasnya itu memang dia menggunakan batu bata merah. Kalau kita lihat kayak di Jogja, di Jawa Tengah gitu ya, candi-candi kan rata-rata dia candinya itu warna hitam ya, memakai batu warna hitam. Nah, kalau di sini ciri khasnya yaitu karena Majapahit, jadi memang dia punya khasnya dengan batu bata warna merah. Kita lihat ya tuh. Nah, itu lihat bata merah. Ya, cuma yang ajaib mereka tanpa menggunakan semen. Ya, beda kayak zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan kita menemukan batu itu kan pakai semen gitu ya. Nah, mereka ini enggak, tanpa semen, tapi bisa nempel lah itu. Ya, ajaibnya. Oke, kita sekarang coba ke Candi Tikus ya. Kita lihat apakah tutup juga. Mudah-mudahan buka. Wah, ternyata Candi Tikus juga tutup nih teman-teman. Wah, sayang sekali ya. Kita cuma bisa melihat dari luar saja. Tapi ya ini bisa terlihat ya. Nah, ini itu candinya. Nah, konon katanya Candi Tikus ini dijadikan tempat bermandi orang-orang dari kerajaan. Nah, disebut Candi Tikus, konon katanya di sini juga banyak tikus, gitu. Jadi makanya disebut Candi Tikus. Yuk kita jalan lagi yuk. Nah, saya sekarang berada di situs Watu Ombok nih teman-teman. Yang itu apa, Pak? Lambang kesuburan. Oh, lambang seorang wanita. Oh. Istrinya Dewa Siwa, kalau merupakan Dewi Perwati. Itu yang kayak naga itu. Yang hitam kan? Yang satunya ini petilasan Tribhuwana Tunggal. Dulunya itu patungnya Tribhuwana, dirusak zaman peralihan. Zaman itu masuk Islam. Kalau orang dulu itu kan fanatik. Iya. Jadi rata-rata bentuk patung arca manusia dirusak. Sebab apa? Supaya tidak disembah. Kalau dulu itu kan kalau tidak dirusak itu disembah. Takutnya kembali lagi. Makanya zaman peralihan itu dirusak, sudah itu biasanya dipendam. Makanya seperti di penemuan kebanyakan kepala terus mukai rusak rata-rata. Saya ini kayak zaman Nabi Ibrahim gitu kan? Yang pertama kali yang menemukan juga saya. Oh, tadinya di bawah tanah? Enggak, kalau di sini orang istilahnya itu podok. Podok itu tanah yang agak tinggi dari pesawat. Nah, terus ini dulunya itu kan ada pagarnya. Ini tiap tahun penggalian. Makanya kalau di sini istilahnya itu ya enggak jadi-jadi. Entah jadinya kapan itu belum dipastikan. Ini kan masih pelebaran. Monggo ini kan. Nah, enggak ada angka tahunnya.
Jadi situs Brek Kahuripan ini menjadi bukti bahwa di sini merupakan tempat suci zaman kerajaan Majapahit zaman dulu. Jika ditarik ke masa pemerintahan Majapahit saat itu, yaitu pada masa Tribuana Tunggadewi, yaitu Raja ketiga Majapahit. Nah, jadi teman-teman, di Yoni ini tertulis di sini tahun 1294 Saka, atau bisa diartikan situs ini dibuat pada tahun 1371 Masehi. Wow, lumayan lama ya. Situs ini sendiri memiliki luas 14 x 14 meter persegi. Terbuat dari susunan potong batu andesit. Jalan masuknya berupa tangga batu di sisi barat yang berundak menuju ke puncak candi. Dari beberapa kajian bangunan suci pada masa klasik, jika terdapat batu Astadikpalaka, maka bangunan tersebut bisa diyakini sebagai bangunan suci untuk proses pemujaan. Ini situsnya nih teman-teman, tuh batunya lumayan keras. Jadi ini tadi katanya menurut kuncinya di sini ya, katanya ini dulunya ada patung Tunggadewi, tapi pada saat Islam masuk akhirnya dihancurkan ya, supaya tidak disembah lagi gitu. Makanya sekarang ya sudah tidak terlihat bentuknya ya. Oke, tadi ini dengan Pak Jainuri ya. Nah, tadi kita sudah lihat situs dari Batu Ombo ya. Nah, sekarang kita mau menapaki lagi petilasan dari Tribuana Tunggadewi. Ya, tepatnya berada tidak jauh dari situs ini ya. Yuk, kita lihat yuk. Nah, ini dia teman-teman. Konon katanya di sini adalah tempat peristirahatan dari Tribuana Tunggadewi. Nah, ini tempatnya ya. Assalamualaikum. Ini namanya umpak-umpak. Nih, ini namanya umpak-umpak. Nah, lihat ya, di sini ada umpak-umpak persis seperti yang ada di Pendopo Agung. Orang katanya di sini adalah tempat peristirahatan dari Ratu Tunggadewi. Jadi zaman dahulu seperti vilanya kerajaan ya. Jadi banyak banget situs sejarahnya di sini. Nah, di sini ada keterangan, kita bisa lihat, kita bisa baca ya, sejarah penemuan dari situs ini. Nah, di sini kita bisa baca sejarah. Nah, di sini juga terdapat barang-barang atau peninggalan kuno ya. Tuh ya, ini mungkin sisa-sisa yang ditemukan di area sini. Nah, di sini ada pecahan-pecahan, sepertinya pecahan-pecahan dari patung Tribuana Tunggadewi ya, yang tadi kita lihat. Ini pecahannya ternyata disimpan di sini. Cuma mungkin tidak lengkap ya. Ini hanya ada beberapa bagian saja. Ya, teman-teman kalau kesini bisa lihat sendiri ya keterangannya. Sini lengkap dan jelas. Oke teman-teman, sekian dulu episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.